Latihan soal termokimia. Jelaskan perbedaan antara sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau yang sedang diamati. Sedangkan lingkungan adalah bagian di luar sistem yang membatasi sistem dan mempengaruhi sistem. Di dalam gelas kimia direaksikan amonium klorida padat dan barium hidroksida padat sehingga dihasilkan barium klorida, air, dan gas amonia. Pada reaksi tersebut ternyata suhu turun dari 25 derajat Celcius menjadi 12 derajat Celcius. Dari fakta tersebut, A. Tunjukkan manakah yang menjadi sistem dan lingkungannya. B. Temukan apakah reaksi tersebut termasuk reaksi endoterm atau reaksi eksoterm. C. Buatlah diagram tingkat energinya. Yang bereaksi dan hasil reaksi adalah sistem. Sehingga sistem antara lain amonium klorida, barium hidroksida, barium klorida, air, dan amonia. Sedangkan lingkungan, gelas kimia, suhu, dan udara. B. Karena terjadi penurunan suhu dari 25 menjadi 12 derajat Celcius, maka termasuk reaksi endoterm. C. Diagram tingkat energinya adalah karena endoterm, maka dia anak panahnya ke atas, yang bawah adalah reaktan atau yang awal, kemudian yang atas adalah produk akhir reaksi, sehingga termasuk reaksi endoterm. Jika arang karbon dibakar dengan oksigen menjadi gas karbon dioksida, akan dilepaskan kalor sebesar 393,5 kJ per mol. Tuliskan persamaan termokimia dan diagram tingkat energinya. Persamaan termokimianya C padat tambah gas oksigen akan menghasilkan gas CO2. Delta H-nya min 393,5 kJ per mol. Diagram tingkat energinya, ini reaksi eksoterm, berarti anak panahnya ke bawah. Maka yang atas reaktan atau awal reaksi, yang bawah adalah produk, ada hasil akhir reaksi. Tuliskan persamaan termokimia dari pernyataan berikut. A. Delta HF0 CaCO3 padat sama dengan min 1207 kJ per mol. B. Delta HC0 CH3OH liquid min 638 kJ per mol. Yang atas adalah reaksi pembentukan, yang bawah adalah pembakaran karena delta HC0. Sehingga A. Persamaan termokimianya, pembentukan CaCO3 itu berasal dari atom Ca, atom C, dan gas oksigen 3/2O2 supaya sama oksigennya sama-sama 3 di kiri dan kanan. Delta HF-nya min 1207 kJ per mol. B. Pembakaran CH3OH artinya direaksikan dengan gas oksigen ditambah O2. Kalau ditambah O2 akan menghasilkan gas CO2 dan gas H2O. H2O-nya ada 2 supaya setara, jumlah H kiri kanannya 4. Delta HC0-nya min 638 kJ per mol. Pada peruraian gas amonia menjadi gas hidrogen dan gas nitrogen diperlukan kalor 46 kJ per 1 mol amonia. Tentukan delta HF0 gas amonia dan tuliskan persamaan termokimianya. Reaksi penguraian 1 mol gas amonia NH3 adalah
NH3 karena 1 mol mengurai menjadi setengah N2 supaya N-nya 1 plus 3/2 H2. Maka delta HD0-nya plus 46 kJ per mol karena memerlukan kalor. Delta HF0 kebalikan dari delta HD0. Maka delta HF0-nya sama dengan dibalik plus jadi min 46 kJ per mol. Persamaan reaksinya tinggal dibalik menjadi kiri kanan, kanan ke kiri. Setengah N2 tambah 3/2 H2 menjadi 1 NH3, delta HF0-nya min 46 kJ per mol. Pada pembakaran 1,6 gram gas metana CH4 dibebaskan kalor 80,2 kJ. Tentukan delta HC0 CH4 dan tuliskan persamaan termokimianya ARC12H1. MrCH4 sama dengan 16. Sehingga kita mencari mol CH4 sama dengan rumus massa per MR sama dengan 1,6 per 16 sama dengan 0,1 mol. Di sini dibebaskan kalor 80,2 kJ, berarti delta HC0-nya min 80,2 per 0,1 sama dengan min 802 kJ per mol. Persamaan termokimianya CH4 gas tambah 2O2 gas menghasilkan CO2 gas plus 2H2O gas. Persamaan reaksinya sudah setara, delta HC0-nya min 802 kJ per mol. Sebanyak 1 mol padatan perak bereaksi dengan setengah mol gas klorin membentuk 1 mol perak klorida. Pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan sebesar 127 kJ. Tentukanlah jenis reaksi pada reaksi tersebut. B. Tuliskan persamaan termokimianya. Sistem ke lingkungan artinya reaksi eksoterm. Yang ke B, persamaan termokimianya 1 mol Ag plus setengah mol Cl2 membentuk 1 mol AgCl sesuai dengan di soal. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol, maka 1 Ag tambah setengah Cl2 gas membentuk 1 Ag. Persamaan reaksi sudah setara, delta H-nya min 127 kJ per mol karena termasuk reaksi eksoterm. Pelarutan deterjen menyebabkan wadah pelarutan menjadi panas, akan tetapi pelarutan pupuk urea dengan pelarut air ternyata mengakibatkan penurunan suhu pada larutan yang dihasilkan. Pernyataan yang benar dari peristiwa di atas adalah A. Pelarutan deterjen merupakan peristiwa eksoterm karena terjadi pelepasan kalor. B. Pelarutan deterjen merupakan peristiwa eksoterm karena terjadi penyerapan kalor. C. Pelarutan deterjen merupakan peristiwa endoterm karena terjadi penyerapan kalor. D. Pelarutan urea merupakan peristiwa endoterm karena terjadi pelepasan kalor. E. Pelarutan urea merupakan peristiwa eksoterm karena terjadi penyerapan kalor. Pada deterjen menjadi panas, itu artinya eksoterm, terjadi pelepasan kalor. Kemudian pada pupuk urea terjadi reaksi endoterm karena penurunan dan penyerapan kalor. Jadi jawaban yang benar adalah A. Perhatikan reaksi berikut berdasar ilustrasi di atas, maka yang keduanya merupakan reaksi eksoterm adalah percobaan nomor berapa? Eksoterm itu bila T1 lebih kecil dari T2, suhu 1 lebih kecil daripada T2. Yang pertama T1 lebih besar,
Yang kedua, T1 lebih kecil karena naik. Yang ketiga, T1-nya lebih besar. Yang keempat, T1-nya lebih kecil. Yang kelima, T1-nya lebih besar. Berarti yang T1 lebih kecil adalah 2 dan 4. Jadi jawabannya D. Diagram energi suatu reaksi digambarkan sebagai berikut. Maka reaksi kimia yang terjadi pada reaksi adalah ini adalah awal, yang ini adalah akhir. H akhir lebih besar daripada H awal. Delta H sama dengan H akhir dikurangi H awal sama dengan besar kurangi kecil berarti positif sehingga reaksi endoterm. Jadi jawaban yang benar adalah A, endoterm dan positif.